Share screen. Ya, screen-nya sudah terlihat, rekan-rekan? Sudah, Pak. Oke ya, sudah. Kita mulai ya untuk pertemuan hari ini atau minggu ini. Kita akan membahas tentang tipe data dan variabel. Minggu lalu kan sudah kita bahas yang pengenalan untuk Python-nya kan. Nanti kita coba aplikasikan juga. Nanti dipraktekkan langsung kalau yang sudah menyiapkan laptopnya ya. Oke, di sini materi minggu ini tentang tipe data. Nah, sama variabel ya tadi ya. Jadi ada dua nanti yang fokus yang akan kita pelajari hari ini. Tipe data dan variabel. Nah, sebelum lanjut, variabel ya. Ada yang tahu nggak definisi dari variabel tuh di dalam Python tuh? Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Silahkan. Kok pengen pipis bener ya? Jangan pengen pipis ya, tapi menyampaikan pendapat nih. Ayo, siapa? Nah, gak ada yang berani nih. Ada yang kritis. Simbol, Pak. Oke, simbol. Alisa, simbol. Nilainya yang tidak dapat diubah. Leisa Rahayu. Silakan yang lain. Izin menjawab, Pak. Silakan, Bobi. Kalau variabel menurut saya sesuai yang dari Google, lokal memori untuk menyimpan data, Pak. Lokal memori untuk menyimpan data. Oke, ada yang lain? Oke ya, nggak ada yang salah tadi ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi di Python tuh variabel itu apa? Variabel itu ini kalian anggap kayak sebuah keranjang. Jadi misalkan kalian punya jenis-jenis buah, terus tempat di mana kita bisa kayak inilah memasukkan sesuatu data. Jadi kayak rumahnya gitu ya variabel itu. Jadi misalkan kalian mau input data, kan pasti ada mau diinput di mana kan? Nah, rumahnya itu atau keranjang itulah yang disebut dengan variabel. Jadi nanti di dalam Python kalian untuk menyimpan suatu data atau nilai, ya nanti itu disebut variabel. Itu ada definisi di Python-nya ya. Jadi kita bisa memasukkan tipe data apa saja di dalam variabel tersebut atau di dalam keranjang ya, di sini istilahnya. Jadi nggak perlu kita mendefinisikan tipe datanya. Jadi kalau di dalam pemrograman yang lain biasanya ada, jadi harus didefinisikan dulu kayak di C++. Jadi itu misalkan Bobby punya variabel buah. Nah, buah ini harus didefinisikan. Buah ini jenisnya apa, tipe datanya, itu harus didefinisikan kalau dalam C++. Kalau di dalam Python ini nggak perlu ya. Jadi sudah Bobby punya variabel buah. Buah ini isinya apa? Isi data apa? Ya tinggal diisi data. Misalkan data jenis buah manis, terserah. Jadi isinya itu apa? Yaitu data ya. Untuk menyimpan data, nah itu sih variabelnya. Jadi intinya di sini tidak perlu didefinisikan variabel di dalam Python. Jadi lebih memudahkan ya. Nah, sini cukup sederhana ya. Mungkin kalau kalian punya pemahaman atau istilah sendiri nggak apa-apa. Tapi yang penting intinya itu ya. Jadi di dalam variabel itu ada isinya yang disebut nanti data. Data-data inilah yang nanti akan rekan-rekan olah. Biasanya kan kalau di dalam pemrograman biasanya mengolah data atau nanti di dalam skripsi rekan-rekan mengolah data, dapatkan hasil, dianalisis, terus ditulis pembahasannya dan mungkin nanti akan muncul kesimpulannya. Seperti itu ya, ini definisi secara umumnya di dalam variabel di Python. Oke, saya lanjut dulu. Nah, sekarang tipe data ya. Sesuai namanya, tipe data ya jenisnya ya. Jadi setiap data itu nanti punya jenis masing-masing. Jadi tipenya apa ini? Misalkan kayak tadi, Bobby punya keranjang, keranjangnya variabelnya buah misalkan. Nah, di dalamnya itu buah apa aja jenisnya? Nah, misalkan ada buah yang manis, buah yang asam, atau mau didefinisikan namanya, misalnya ada jeruk, anggur, dan lain-lain. Jadi jenis-jenisnya apa? Nah, ini jenis jadi tipe datanya ya. Jadi setiap data nanti pasti punya tipe masing-masing. Bisa sama, bisa berbeda. Tergantung dari
ya data kalian yang dipunya seperti apa. Di sini ya, dari data memiliki nilai dan setiap nilai memiliki jenis. Nah, ini yang saya jabarkan tadi ya. Ada data-data yang bertipe angka, ada pula yang bertipe karakter, ada juga yang bertipe benar dan salah. Ini ada sebagian aja ya. Jadi jenis data itu ada yang berbentuk nanti number atau angka ya. Kemudian ada yang berjenis huruf atau karakter. Terus ada juga yang berjenis nanti benar atau salah. Biasanya true false gitu ya datanya. Di data-data yang boolean gitu nantinya. Ini jenis-jenis data. Mungkin sebenarnya masih banyak ya, tapi kita fokus di 3 jenis ini saja. Nah, ini di dalam Python cara membuat variabel ya. Sebenarnya kemarin di pertemuan yang minggu lalu sebenarnya kita udah mempraktekkan yang kayak menulis variabel kemarin. Cuma kemarin kita belum bahas secara secara detailnya lah. Ya mungkin kemarin asal-asal nulis lah ya kayak nama variabel. Di sini nanti akan kita pelajari karena ada aturan-aturannya ya dalam menulis variabel itu. Jadi tidak boleh asal-asalan. Walaupun kemarin minggu lalu masih ya kita asal nulis ya. Nanti di sini akan dibahas, kita akan membahas. Jadi ada kayak rules-nya ya, ada aturannya. Ada yang kayak gini nggak boleh, kayak gitu boleh. Nah, kita akan pelajari berikut ini. Jadi secara singkat, membuat variabel di Python ini sebenarnya cukup mudah ya. Hanya perlu menulis nama variabel. Jadi nulis saja nama variabelnya. Terus diikutin oleh nilai. Jadi misalkan ini nama sama dengan nilainya berapa. Nilainya apalah, jangan berapa ya. Kalau berapa kan mengindikasikan kayak ke number ya. Jadi nilainya apa? Nilai variabel nama ini. Nah, di sini variabel nama nilainya titik ini namanya tidak petik ya, petik 1 mau Lydia. Nah, kalau udah petik kemarin apa? Berarti ini ya nanti bisa dicek ya. Jadi kita punya variabel nama disimpan di nama dengan isi nilai atau datanya itu mau Lydia. Nah, entah ini nama siapa nih, kayaknya nama Maul udah. Kayaknya salah juga nulisnya, ya nggak apa-apa lah ya. Ini maksudnya itu ya. Jadi ini variabelnya, variabel nama, mau Lydia ini isinya atau datanya. Jadi cara mendefinisikan menulis variabel dan berserta isinya. Sederhana ya. Nah, tapi nanti ada aturan-aturannya. Terus ini kemudian usianya 19. Terus ini ada variabel lain lagi, masuk kuliah. Ini true ya. Terus kalau kita print, nah kemarin untuk argumen untuk memunculkan sesuatu kemarin kan print kan sintaknya ya. Ini print nama titik 2. Nah, kita panggil nih variabel nama. Ingat ya, kalau yang kayak gini itu kita langsung ngeprint stringnya ya. Kalau yang ini berarti kita calling nih. Berarti isinya apa? Isi dari nama ini. Nah, variabelnya ternyata mau Lydia isinya ya. Isi nama ini. Jadi harus bisa bedakan ya. Jadi sintak dari print itu print kurung buka kurung tutup di sini. Terus nanti ini apa yang mau ditulis di dalamnya? Ini string, ini memanggil variabel nama. Jadi kalau sintak ini dijalankan, kok kesini? Kok muncul ya? Atau belum nih? Kita cobalah. Sintaknya kalau dijalankan, ini ya, saya sudah tulis. Jadi sintaknya ini yang pertama tadi ya. Kalau kita jalankan, di run, nah akan muncul seperti ini ya. Jadi di sini print nama di sini berarti nama. Bukan nama juga di sini, tapi variabel nama itu isinya apa? Nah, refer ke yang baris pertama ini. Jadi akan memanggil nih isinya nama itu apa? Oh, isinya mau Lydia. Kemudian di sini print usia. Usia sama dengan atau titik 2 memanggil variabel usia nih. Ya, ini usia. Ini akan muncul variabel usia, nilainya 19. Kemudian print masuk kuliah atau enggak ini? True di sini. Seperti itu ya. Jadi meaning dari sini tadi. Sebelum lanjut silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu. Atau yang punya yang udah nyoba berbeda. Bapak, namanya juga berbeda Pak, kenapa? Ini siapa ini suaranya agak nggak jelas nih? Di saya atau kamu saja ini? Bentar. Coba rekan-rekannya ini suara Rangga agak bengung atau di saya? Takutnya yang di saya kan.
jelas. Udah jelas belum, Pak? Masih ya, Wiwit yang saya jelas kan? Jelas, Pak, jelas. Oh, berarti yang Rangga ya. Coba diulangi Rangga. Atau kalau enggak mungkin bisa di chatting aja Rangga. Udah jelas belum, Pak? Nah, udah ini sekarang. Apa yang Rangga hasilnya malah sintas error sintas. Coba Rangga share screen. Iya, Sharing ya. Jadi kalau yang ada error-error bagus nanti di share screen. Jadi biar kita tahu problemnya di mana. Nanti rekan-rekannya juga apa ya lesson learn-nya ya. Oh ternyata kayak gini itu salah. Jadi kan saya gini pokoknya intinya kemarin ya seperti yang saya tekankan minggu lalu pemrograman itu bisa beda-beda salahnya itu. Rangga masuk kuliah. ini Pak. Nah yang ini ya. Kenapa sintak error? Karena Harus masuk true kuliah gitu. ini isinya nggak boleh asal-asalan. Yang saya bilang tadi lah true sama false. Jadi kalau ditulis selain dua ini ya nggak bisa dijalankan. Makanya tadi ya bagus lah. Jadi kalian tahu ya. Jadi nanti nggak boleh kalau yang boleh itu nggak boleh. Coba kamu ganti true habis itu kau jalankan. T-nya Sama aja, gede. Pak. T-nya gede. Oh iya, Pak. Di sini ya, Pak. Nah, nggak muncul nih kamu. Coba ulangi Rangga. Coba di ini dulu, di kernel dihapus dulu outputnya. Kernel. Hapusnya yang mana, Pak? Kernel yang atas tuh. Oh ini ya. Nah, kernel. Restart and clear output tuh. Bukan yang tadi yang satunya lagi, yang nomor 3. Nah itu. Udah, Pak. Start biar hilang dulu. Kalau belum hilang belum. Ini masih. Jadi kalau di reset clear output nanti ini hilang. Ini udah kamu clear belum nih? Oh masih loading tuh, ada muter-muter di atas itu. Jadi nanti kalau di clear, ini belum masih loading di Rangga. Nah, nih, dah. Coba dijalankan. Di sini ya, Pak, yang baru Ganti coba. dulu, itu kan in kan kamu. Ganti dulu. Oh iya, Pak, bisa, Pak. Nah, yang bawah nggak muncul. Oh, ini itu hurufnya kan gede printnya kamu. Ini gede, Pak. Huruf P yang di print masuk kuliah kan huruf P-nya kan gede kan. Ini ingat ya sekali lagi jadi case sensitif ya. Jadi nggak bisa masuk kan. Oh iya, Nggak ngerti, bisa Pak. sesuka kita ya. Jadi nggak boleh apa ya. Nah, intinya tahu ya Rangga tadi ya permasalahan mungkin yang utama tadi yang P-nya huruf harusnya huruf gede, huruf kecil, Rangga tulis huruf gede. Jadi tadi ya harus teliti. Yang pertama tadi mungkin true. Coba gantiin bisa nggak yang true itu? Harusnya sih bolehan tuh true sama ini sih. Ini, Pak. Coba nih. Oh enggak. Nah, kok gini? Nah itu ya jadi berarti emang nggak boleh ya, intinya harus true and false ya. Jadi bolehan datanya. Ini entah ini apalagi tambah aneh nanti. Udah. Ya, Pemrograman gitu ya. Jadi kalau ada serunya gitu. Jadi ada satu problem case. Ya setiap orang pasti beda-beda. Ya mungkin Rangga tadi P-nya kurang. Jadi kalau kita melihat bareng kan, jadi bisa terlihat ya. Oh kurang ini. Nah ini Kamila gimana? Ada problem atau sharing? Aku juga sintaks L, Pak. Coba sharing. Kalau yang sintak erong boleh ya. Silahkan di share screen-nya aja. Kairna printnya ini udah ya yang tadi kita bahas. Sintak error masuk kuliah bla 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 usia. Nah, ini kamu ada X yang bawah usia, kamu membuat rumus sendiri ya kamu. Oh iya. Yang itu sudah diganti X juga, coba.
Udah di running belum? Name. Nah, ada apa lagi? Line 7. T-nya kecil. Tuh, beda kecil sama gede kan udah nggak muncul kan nanti. True Yang kamu. mana? True. True. Kecil atau harus besar? Harusnya gede. Ya jadi hijau gitu ya. Coba di running. Sintak error lagi. Ini. Usia, name. Print, nama, name. Itu antara koma sama Oh ini harus ini pasti itu. gampang. Jadi nama gini. Bukan itu nggak masalah. Kenapa tahu salahnya? Karena coba ada yang tahu nggak nih? Ntar saya ngasih ke kalian. Tadi koma salah, bukan masalah koma. Ada yang tahu kenapa ini? Ada yang resen, silakan. M-nya Menjawab, Pak. Gimana? Mungkin itu di namanya itu nggak ada tanda petik atas gitu. Nah, jadi input yang awal itu string kan kemarin mendefinisikan string gimana? Harus ada petik 2 atau petik 1 kan? Yang atas sendiri, bukan yang di situ, Kamila. Yang Yang kamu mau Lydia. mau Lydia. Kan kalau gitu kan berarti itu nggak tahu variabel apa. Jadi kalau mau tadi kan mendefinisikan string kan kemarin udah dikasih tahu kan titik petik 2 atau petik 1. Nah, terserah. Coba jalankan. Oh. Jadi gitu ya. Jadi enaknya gini. Jadi kalau belajar bareng, kalau sendirian biasanya puyeng juga. Jadi saya pun kadang-kadang ini errornya di mana kan setiap orang pasti tadi saya bilang pasti banyak ya tadi entah errornya di mana. Tapi dengan adanya sharing kayak begini ya dengan pengalaman saya dan rekan-rekan mungkin yang mengkoreksi ya lebih seru ya. Terus ada yang lain silakan. Oh ya kemarin ada yang WhatsApp saya Lois ya. Lois gimana? Udah beres belum permasalahan installnya kemarin? belum bisa, Pak. Belum bisa. Iya. Yang lain ada permasalahan install nggak yang lain? Saya juga, Pak. Kadang terkendala kayak nggak bisa masuk gitu, Pak. Nggak bisa masuknya di Jupyter Lab-nya atau di Jupyter? Udah diinstal, udah bisa. Terus kayak pas mau menjalankan tuh, Pak, kayak error gitu. Coba sekarang kan biar tahu kan coba kamu share screen kalau bisa. Jadi biar tahu errornya kayak gimana. Nanti mungkin yang lain kan bisa tahu. Ya kalau pas sekarang nggak error ya nggak apa-apa. Jadi nanti kayak abis ini Lois ya juga sharing errornya apa tulisannya kan. Jadi kalau kan biar tahu kan. Mungkin kemarin teman-temannya ada yang berpengalaman gitu juga. Atau mungkin nanti saya bisa memberikan masukan juga. Coba tadi siapa? Nurul ya? Di share screen kamu. Yep. Jadi soalnya kalau nggak langsung dipraktekkan kan mengawang-awang itu kadang-kadang agak ini ya kurang inilah kalau pemrograman. Nggak bisa gitu, Pak. Ya, masih loading gitu. Iya, sering udah sempat bisa masuk, Pak, terus keluar tiba-tiba lagi gitu, Pak. Ada notifikasinya nggak? Ada sih, Pak, dari Smadaf kayak terblokir gitu, Pak. Ini nggak salah, Smadaf kamu harus matikan dulu ya. Kalau ini ya mungkin ini antivirus biasanya ya. Antivirus itu akan membaca .exe itu kadang-kadang dianggap virus. Jadi kalau pas menjalankan nanti yang punya antivirus yang agak ekstrim biasanya antivirusnya itu di nonaktifkan dulu. Cuma kayaknya itu setting di laptop kamu. Coba tadi apa itu? Iya. Anaconda Navigator. Oke aja itu.
Oke, Berarti kemungkinan yang Nurul ini kemungkinan dari problemnya dari ininya ya, dari si antivirusnya. dari ya antivirus. Ya siap, Pak. Nanti coba dioprek-oprek lagi lah ya. Terima kasih, Pak. Lois bisa, mungkin kalau sudah bisa ganti Lois saja sambil ini. Bisa share screen Lois, problemnya kayak gimana? Ya, Pak, sebentar. Soalnya kalau urusan teknis, ya mungkin saya juga nggak jago-jago juga ya. Karena kan biasanya beda-beda setiap laptop, mungkin dari speknya, atau mungkin dari OS-nya, atau mungkin ya kalau install kayaknya nggak ini ya, nggak terlalu susah-susah banget ya. Kemarin misalnya kan tinggal klik snack aja kan ya. Oke ya, sambil nunggu Lois share screen, kita coba lanjut. Kita lanjutkan. Nah, ini tentang tadi ya, ini sudah ya, tadi masalah-masalahnya ya. Tadi siapa? Kamila tadi ini ya, masalah true. Ini ingat ya, ini huruf gede. Jadi kalau salah dikit aja, ini ganti huruf kecil. Ya tadi sintak error ya, kayak gini. Jadi kalau hurufnya kecil, nah ini true-nya kecil, akan muncul sintak error. Hati-hati ya. Pak, saya sudah sama Pak. Kemarin kan sudah dibilang, Python ini case sensitif. Terus nanti kayak tadi, misalkan ini nggak didefinisikan, misalkan dia nggak definisikan string. Jadi error juga, karena kalau string harus ada petik 2 atau petik 1. Kalau ini kenapa Pak nggak kasih petik? Nggak apa-apa, karena dia numerik. Itu ya bedanya ya. Kalau numerik, kalau nggak dikasih petik, angka, kalau dikasih petik jadi numerik ya. Kalau dikasih petik boleh nggak Pak? Nah, pertanyaannya. Ada yang bisa jawab? Kalau yang angka 19 saya kasih petik, error nggak? Atau boleh nggak? Ada yang bisa ini berikan pendapatnya? Bisa, Pak. Untuk Nah, kenapa Kamila sekarang bisa? dicobain. Karena Jangan itu jangan nanti jadi dicobain. kalimat. Alasannya apa? Karena nanti si 19 itu jadi kalimat juga gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau ini dikasih petik, bisa jadinya dia string karakter 19 ini, bukan angka ya, bukan number. Jadi kalau nanti dicek tipe datanya, nah dia ya pasti bukan integer. Pasti nanti dia data karakter atau string ya. Nanti kita pelajari ya tipe data. Gimana Lois? Udah bisa belum? Pak, saya coba share screen ya. Nah, coba ya. Ini saya nggak share screen ya. Nah, ini coba next. Daftar back tadi, yang back tadi. Coba yang back. Tadi ada tulisannya, coba next. Bentar ini. Warning, destination folder contain satu space. Discuss. Nah, coba ini nama folder kamu jangan Lois Regina. Kamu ulang. Itu kan kamu nulisnya Lois Regina, bisa kan ada spasi. Jadi nanti itu ada bisa ngaruh ke dalam pemrogramannya. Jadi nah nanti ada di dalam aturan menulis variabel. Jadi variabel itu nanti nggak boleh ada spasi. Makanya kenapa tadi ada yang apa tanda underscore tadi, kenapa nggak ditulis masuk spasi kuliah Pak? Karena akan error. Jadi kayak ini ya. Jadi kalau misalkan ini ditulis variabelnya masuk spasi kuliah sama dengan true, nah akan error. Karena dia aturannya nggak boleh spasi.
Ya, coba. Itu ini, jadi variabelnya kan jangan dibuat di situ, Regina. Jadi buat manual di luar. Oh, itunya dari laptop saya ya dong langsung, Pak. Nah, di laptop kamu nggak itunya dicoba. Saya gimana? Nah, pokoknya intinya itu ya, kamu coba dulu Regina, nanti takutnya kalau ini terus nanti nggak ini ya. Pokoknya intinya coba kamu tadi rubah, jadi si laptop kamu itu jangan ada spasinya namanya ya. Nanti itu nanti kamu Oke, cobalah. Bang. Biar ini nggak ketinggalan yang lainnya juga. Berarti dari situ ya, Pak, nanti saya rubahnya. Dari namanya tadi, jadi kemungkinan bermasalah di situ. Baik, Pak. Stop share berarti. Itu ya. Oke. Makasih, Pak. Oke, saya lanjut ya. Bisa Regina biar sambil ngulik ya. Oke, tadi yang saya maksud ini, kenapa yang tadi Regina itu masalah, ada warning kan tadi. Ini kalau misalkan masuk spasi kuliah, tuh invalid syntax kan. Jadi maksudnya tadi pas install awal, kemungkinan folder itu nantinya akan dipanggil. Jadi pas manggil folder itu kan nggak boleh variabel itu di sini spasi itu nggak boleh aturannya. Nah, yang akan kita bahas berikutnya ini. Jadi aturan. Nah, di sini ya, aturan penamaan variabel. Secara umum, variabel apa saja yang kita mau di Python ya. Jadi kayak tadi mau Louis Regina lah, mau apa, terserah. Tetapi ada aturan dan pengecualian. Tadi yang pertama, ini mungkin belum tertulis di sini ya. Nggak boleh ada spasi. Mungkin kayaknya belum saya tulis di sini. Jadi nggak boleh spasi ya. Jadi nulis variabel itu nggak boleh ada spasi. Contohnya gimana Pak? Ini tadi. Misal pengen nulis nama saya, harusnya kan nggak ada spasi kan, mau dikasih underscore kayak nggak boleh, atau digabung boleh. Kalau di spasi ini nggak boleh. Nah di sini biasanya syntax error kan, atau mungkin di minus, ini juga syntax error karena dia tidak diizinkan aritmetika ini. Jadi yang boleh, ini kok jadi kecil ya, nah, underscore. Jadi di sini ini ya, nama variabel hanya bisa terdiri dari karakter alfanumerik dan underscore. Alfanumerik itu apa Pak? Ya A sampai Z. Sama 0 sampai 9. Itu alfanumerik ya. Mau besar kecil terserah, nggak masalah, boleh. Terus yang karakter khusus itu cuma underscore doang yang boleh ya. Yang lainnya nggak boleh. Kayak misalkan yang apa, dot, terus caping dan lain-lainnya itu tidak boleh ya. Jadi nanti kalian kalau buat variabel jangan aneh-aneh juga. Jadi harus pakai aturan ini, alfanumerik plus underscore. Gini berapa ya? 3 kilo ada dari. Siapa ini? Ini lagi jualan ikan apa 3 kilo 3 kilo. Oke ya, saya lanjut. Jadi ingat ya, harus alfanumerik dan underscore yang diizinkan. Spasi tidak boleh. Nama variabel hanya boleh diawali oleh huruf dan atau underscore. Ingat. Jadi kalau awalnya angka nggak boleh ya. Di sini nggak boleh. Tidak boleh diawali oleh angka. Jadi kalau awalnya underscore boleh, huruf boleh, angka tidak boleh. Ingat ya, ini yang dua kalimat ini. Terus selain alfanumerik sama underscore juga tidak boleh. Nama variabel bersifat case sensitif. Jadi case sensitif itu apa? Yang kemarin ya, huruf besar, huruf kecil itu dibedakan. Jadi maksudnya itu ya, tadi yang mana tadi? Nah ini kenapa harus kalau ingin menulis ini harus ada underscore. Karena selain underscore ini nggak boleh, spasi nggak boleh, misalkan kode yang lain bintang juga tidak boleh, atau yang lainnya tidak boleh ya. Jadi intinya tadi underscore alfanumerik. Atau misalkan ini tadi 1, depannya angka 1. Ini juga tidak boleh. Jadi ingat ya, angka tidak boleh ada di depan huruf. Di depan kalimat di dalam variabel tersebut. Terus apapun selain alfanumerik sama underscore tidak boleh juga. Bukan alfanumerik, selain huruf dan underscore itu tidak boleh. Kalau underscore ini boleh ya. Nah, seperti ini. Enter syntax errornya apa nih? Itu juga kayaknya. Slide 3 masuk kuliah. Oh ini ya.
ya. Jadi underscore boleh di depan, angka boleh di belakang, boleh. Angka di tengah juga boleh. Pokoknya intinya nggak boleh di depan saja angka. Sama karakter-karakter yang lainnya. Oke, seperti itu ya aturan-aturannya ini. Nah, tidak banyak aturan-aturan penulisan dari variabel. Oke, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya lanjut. Ada? Ya, kalau tidak ada saya lanjut dulu. Mana tadi? Nah, ini ya aturan penamaan variabel. Contohnya seperti ini. Underscore nama ini diizinkan. Jadi kalau di running tidak akan error. Satu nama, nah ini nggak boleh karena angka tidak boleh di depan. Nama depan error karena di sini ada spasi. Nama depan digabung D-nya besar, boleh. Nama underscore belakang ini boleh. Nama bintang apa nih? Apa namanya ini? Persen lengkap. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi rekan-rekan tahu ya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh dalam penamaan variabel. Oke. Aturan assignment. Assignment atau aturan pemberian nilai terhadap variabel di dalam Python bisa selesai secara multiple maupun secara single. Maksudnya gimana Pak? Kalau cara yang single itu memberikan satu nilai terhadap satu variabel dalam satu baris. Kayak yang kemarin ya, minggu lalu sudah kita definisikan cara mendefinisikan satu baris, multiple baris gitu ya. Kalau multiple dengan memberikan multiple nilai ya terhadap multiple variabel dalam satu baris. Contohnya seperti ini. Misal, kita mau mendefinisikan nih nilai A, B, C dalam satu baris. Jadi kan ada 3 nilai di sini ya. Jadi nilainya A itu 1, nilai B itu 2, nilai C itu string F, P, I, K. Oke ya, paham ya di sini. Kalau kita print A, print B, print C, nah nanti akan muncul nih nilainya. Nah, muncullah A, B, C. Ini seperti ini ya, hanya 1. Kalau kita mau mendefinisikan D, E, F, itu nilainya sama, 8 semua. Ya, tinggal seperti ini ya. Jadi maksudnya ini ya, bisa seperti ini, bisa seperti ini ya, kalau assignment-nya itu multiple. Mungkin rekan-rekan bisa dicoba. Mungkin kalau ada yang coba nanti sama enggak, maksudnya ada error atau tidaknya. Masih sederhana ya. Sebelum dilanjut, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu. Belum ada? Oke ya, selanjut. Nah, ini yang tadi ya, yang sudah kita bahas sedikit di awal. Tipe data pada Python. Ya, sebelum masuk ke contoh tipe data, pelajari tentang tahu tipe, fungsinya ini ya, fungsi di dalam sintak Python-nya. Type, kurung buka, kurung tutup. Ini ya, untuk menuliskan. Jadi kalau misalkan kita pengen ngecek tadi, nah coba ini kalian cek nih, tipe datanya apa? Yang variabel ini, yang sintak yang ini. Coba dibuat munculnya seperti apa, nanti dibandingkan sama yang di saya, sama atau tidaknya. Biar tetap sama aja. Nah, ada yang bisa? Ayo, yang sudah dapat gimana munculnya? Caranya tinggal diklik aja di sini ya.
type kurung buka kurung tutup kan tadi nama misalkan. Oh, nama itu str gitu kan. Kita pengen cek lagi type usia str. Kenapa str? Ya karena ini kita kasih ini tadi, ini yang saya bilang tadi. Jadi angka itu bisa jadi string, bisa jadi integer. Nah, kalau stringnya dihilangin, nah ini jadi integer ya. Terus yang terakhir type masuk kuliah. Nah, di sini bool kan. Bool itu maksudnya apa? Boolean ya, data boolean. Data boolean itu data yang true and false. Ini nanti ada jenis-jenis data. Jadi di sini tipe data ada 3 ya. Ada string, ada numerik atau integer nanti. Terus ada boolean. Boolean nanti true and false ya. Jadi nanti yang akan kita sering pelajarin 3 data itu. 3 jenis tipe data itu. Ya walaupun sebenarnya masih ada lah nanti yang tipe data tinggi itu. Tapi itu nanti disesuaikan kondisi kita cukup atau tidak untuk mempelajarinya. Jadi ini ya, jadi misalkan ini A, ini FPIK, ini B17. Nah, kalau di print type A, type C. Nah, munculnya apa? Kelas str. Str itu singkatan dari string ya. Kalau int itu singkatan dari integer. Jadi jenis data untuk variabel A itu string. Sedangkan untuk jenis data variabel B itu integer. Integer itu angka-angka itu ya, atau number. Kalau string ke karakter atau huruf-huruf. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum dilanjut? Enggak. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan atau menemukan kendala-kendala, nah, di-sharing silahkan. Oke, belum ada ya sepertinya. Oke, lanjut dulu. Nah, ini ya, jenis-jenis tipe data di Python. Tadi yang sudah dibahas ya. Ada data number. Data number itu berarti data apa? Ya data yang angka-angka ya. Data angka-angka. Kalau data string, ya berarti data yang teks. Ya, data teks ya. Data teks itu ya seperti huruf tadi ya. Kemudian ketiga data boolean atau yang data benar salah. Jadi yang seperti tadi, yang seperti awal-awal tadi loh, yang Rangga menulis sendiriin, nah tidak boleh karena inputnya hanya true or false gitu ya. Terus kemudian tipe data canggih. Nah ini ya nanti sepertinya untuk minggu ini belum ya. Tapi nanti sedikit di highlight aja data canggih itu tipe data seperti apa. Oke, kalau yang ketiga ini mungkin sudah sedikit familiar ya. Kita akan bahas lebih detail lagi di Python ya untuk data number, data string, sama data boolean. Oke, ini tipe data number atau numerik ya. Semua jenis tipe yang bersifat angka, ingat ya, bisa ditambah, bisa dikurangi, bisa dibagi, bisa dikali. Pokoknya dilakukan aritmetika sederhana itu bisa ya, kalau data numerik. Ingat. Nah, sedangkan data numerik sendiri ada jenisnya lagi ya. Jadi ada tipenya, ada jenisnya lagi si numerik tuh. Ada data integer, ada data float, ada data kompleks. Nah, apa bedanya Pak? Tuh udah ada keterangannya di atas ya. Keterangan di atas, keterangan di bawahnya. Kalau integer berarti bilangan bulat. Bilangan bulat udah tahu ya. Berarti bilangan bulat ya dari minus taiga ke taiga. Yang loncat satu-satu. Jadi ya 1, 2, 3, minus 1, 0, minus 2, dan seterusnya. Itu bilangan bulat. Atau kalau di Python ini integer ya. Paham ya? Kalau yang masih bingung, silakan di ini aja ya, resen aja kalau bingung. Kalau yang float itu apa Pak? Float itu yang ada pecahannya, hampir sama dengan integer, tapi nambah pecahan. Atau bilangan real lah kalau di dalam bahasa matematiknya. Real itu ya gimana? Ya kalau bilangan bulat tadi 0, 1 kan. Nah, kalau float ada lagi di antara 0 sama 1 kan ada nilainya kan.
0,1, setengah, 0,7, dan seterusnya. Nah, kalau float, nah itu masuk. Jadi bilangan real ya kalau float tuh. Kalau kompleks itu apa? Ya bilangan kompleks yang ada unsur imajinernya. Mungkin udah sebagian udah familiar ya sama bilangan imajiner yang ada simbolnya I biasanya. Kalau di Python mungkin huruf J kalau nggak salah. Nanti kita cek. Jadi kalau ada unsur-unsur imajiner, berarti itu bilangan kompleks ya. Seperti itu. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum dilanjut. Ada? Ada. Oke. Kita coba buka di mana tadi? Udah. Oh, ini. Nah, ini tuh termasuk bilangan apa ini? 15. Yang usia ini, ada yang tahu? Integer bukan, Pak. Integer, ada yang lain? Integer. Integer, ada yang lain? Itu float bukan, Pak. Float. Nah, ini beda sendiri nih, malah upload. Ada yang lain? Ya nggak apa-apa, kita tinggal running. Munculnya boolean. Salah ini malah. Salah semua. Bapak yang bohongin. Karena yang di print ini kuliah. Jawabannya float ya. Kenapa float? Ada yang tahu? Ada desimalnya, Pak. Nah, ada desimal ya. Jadi kan saya bilang tadi kan si float itu sebenarnya sama integer, cuma bedanya ada pecahannya lah ya. Jadi kalau misalkan pengen jadi integer doang, ya sudah nggak usah dikasih koma, jadi integer kan, int. Kalau jadi float, nah jadi float. Bedanya apa sih Pak? Ya kalau misalkan 19,1 kan nggak mungkin nggak float kan, pasti float kan. Gitu. Jadi beda ya, tahu ya bedanya? Kalau yang Mulidia ini jenis datanya apa? Yang nama? String, Pak. String. Oke, paham ya? Nah, ini kita coba kasih aja. Kalau saya punya ini, A sama dengan nama plus usia. Munculnya apa? Dapatnya? Ayo. Ada yang tahu? Enggak apa-apa salah. Enggak ada Pak kalau di Java. Error. Kalau sudah Iya. jalankan, error. Kenapa error? Ada yang tahu? Karena nama itu variabelnya apa tadi jenisnya? String. Usia variabelnya jenisnya integer. Jadi kalau nambah jenis data integer tambah string nggak boleh. Jadi makanya pentingnya ngecek jenis data itu atau tipe data seperti itu. Jadi nggak boleh asal-asalan. Nanti string ditambah boolean, nggak boleh. Itu ya. Jadi harus diperhatikan. Kalau misalkan ini gimana? Usia plus usia boleh nggak? Ujungnya berapa kalau ini? Muncul float bukan, Pak? Harusnya munculnya 38,2 kan? Kok nggak muncul? Oh, A-nya nggak muncul. Kan ini usia kan integer kan? Ini integer, jadi 19,1 ditambah 19,1 berapa? 38,2. Yang atas-atas kalian nggak usah inilah, ini hapus dulu, jadi bingung. Maksudnya ini, jadi kalau usia ditambah usia, munculnya apa? Ya musuhnya, ya tinggalin aja kan, 19 tambah 19. Kalau tadi usia tambah nama, kenapa nggak bisa Pak? Karena usianya ini integer, nama ini string. Jadi kalau penambahan integer sama string, ini nggak bisa digabung. Kalau string tambah string gimana Pak? Ya kita coba aja. Nama tambah nama jadi apa?
Error kah atau muncul? Jadi muncullah maul-maul kan. Jadi Maulidia. Pak, kalau pengen ada spasinya gimana, Pak? Nah, gimana? Ada yang tahu nggak? Pak, saya pengennya Maulidia, spasi Maulidia. Ayo, ada yang tahu nggak? Jangan tanya saya juga, itu kalian ekspor aja ya. Ya penggal aja kepalanya Maul, mungkin bisa misah nanti. Nah, nantilah kita pelajari teknik-teknik untuk memanipulasi data kan itu. Nanti gimana-gimananya. Oke, dari sini dulu silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau menemukan something wrong di dalam programnya, nah, disampaikan. Belum ada? Oke ya, kalau belum ada dilanjut dulu. Jadi jenis data tadi ya, ada integer, ada float, ada kompleks. Kompleks itu seperti mana? Kompleks itu seperti mana? Saya udah buat tadi. Nih, kompleks itu ya. Jadi kalau misalkan, nah, A sama dengan 5J, B-nya 10J, C itu sama dengan A plus B. Jadi kalau kompleks ditambah kompleks ya boleh ya. Ini kan A ini kan tipe datanya kan kompleks nih. Kalau di print tipe A, ini kan tipe data kompleks kan. Di sini tulisannya kelas kompleks. Berarti dia jenis apa ya? Tipe data variabel A ini kompleks. Tipe data variabel B ini kompleks juga ini kan. Jadi kalau kompleks tambah kompleks ya boleh ya. Muncullah di sini C A plus B. Berarti ya kompleks tambah kompleks hasilnya ya kompleks ya nanti. Jadi hasilnya seperti ini. Ini untuk bilangan kompleks tadi. Tapi kayaknya nanti jarang lah kita pakai. Yang lebih sering yang ini tadi. Yang mana tadi? Yang inilah. String sama numerik. Jadi kalau nama ditambah nama tadi munculnya ini Maulidia. Oke. Kalau sekarang gini ada kasus nih. Usia terus STR bukan STR usia ini boleh nggak nih STR kurung usia ditambah nama jadinya seperti apa? 19.1 Maulidia, Pak. 19.1 Maulidia. Boleh ya? Tuh. Kenapa boleh, Pak? STR di sini maksudnya apa? Si usia ini jenis datanya dirubah ke STR. Jadi sintak yang seperti ini maksudnya merubah data ya, merubah jenisnya, bukan merubah data, merubah tipe data. Kan kita tahu tadi usia ini kan tipe datanya apa? Integer kan? Nah, integer saya rubah jadi string di sini. Jadi str usia ini variabelnya apa? String kan? Nangkap dari sini? Terus ditambah nama. Nama kan string juga. Jadi kalau tadi string nama string boleh kan? Makanya di sini muncul apa? 17 Maulidia. Kalau str-nya dihilangin baru nggak boleh kan tadi. Yang tadi. Tuh, yang error tadi. Karena ini integer, ini string. Kalau pengen ngerubah ya tinggal tambahin tadi str. Jadi si integernya dirubah jadi string gitu. Ingat ya. Pak, kalau kebalikannya gimana, Pak? Misalkan usianya kan tadi integer. Saya mau rubah ini, yang ininya jadi integer, boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Ingat ya. Jadi yang dari string itu ada aturannya nantinya, ada basis berapa bla bla bla. Nah, tapi ini kayaknya kita nggak perlu mempelajari yang inilah. Tapi intinya ingat ya, tidak boleh ya. Tidak boleh langsung dijumlah. Jadi ini usia, ini integer, yang ini string. Saya rubah ke integer. Nah, nggak boleh, nggak kayak gini caranya ya. Ingat, itu aja ya mau saya kasih masukan ke kalian. Jadi harus catatan. Yang bisa langsung dirubah dan dilakukan aritmatika sederhana, yang ini, yang integer.
Karena kan ini integer kan bisa langsung dirubah kan. Tuh. Ini kan jadi string kan. Kalau yang ini kalau dihilangkan jadi integer enggak? Enggak kan? Error yang seperti siapa tadi yang awal-awal tadi. Itu ya bedanya maksud saya. Jadi kalau string ini nggak bisa otomatis jadi integer. Kalau yang integer bisa otomatis jadi string, tinggal ngasih petik 2. Paham maksud saya? Yang belum paham ini ya silakan ditanyakan. Takutnya nanti saya nganggep paham-paham, di kaliannya ada yang belum paham. Yang belum paham maka ditanyakan, nggak usah malu ya. Kalian jangan malu-malu daripada nggak tahu ya. Yang sederhana-sederhana ditanyakan, nggak apa-apa. Nanti minggu depan saya kuis ya, minggu depan mau hari Senin, mau hari Rabu, mangga disesuaikan. Atau mangga hari Rabu aja lah, biar belajarnya ada 1 minggu ya. Nanti kita minggu depan tidak ada pertemuan yang seperti sinkronus ya. Nanti saya buatkan kuisnya di Google Form, nanti saya upload soalnya. Nanti dikerjakan, nanti dikasih waktu berapa, nanti disesuaikan. Nanti materinya dari apa? Yang pertemuan minggu lalu sama yang minggu ini. Ya seperti inilah ya. Nanti dipelajarin. Nah ini nanti saya coba upload lagi di YouTube, nanti dipelajarin lagi ya. Lebih apa ya? Lebih detail lah. Diulang-ulang kalau syukur-syukur kalau bisa ya. Kalau misalkan waktunya banyak, rekan-rekan misalkan nganggur, ya silakan dipelajari, dieksplor. Ini tidak boleh. Jadi kalau merubah itu yang nih. Kalau seperti ini boleh nggak? Muncul nggak nih pertanyaannya? Tadi kan error kan? Kalau sekarang tidak error. Karena yang ini bukan integer lagi, udah berubah jadi string ya. Jadi dari satu permasalahan kita sebenarnya bisa banyak nih, bisa otak-atik lah, diganti hilangin si petik satunya, nanti ada yang ditambah huruf kecil atau huruf besar gitu-gitu, udah beda-beda ya. Pokoknya harus teliti kalau urusan pemrograman. Ya, silakan kalau ada yang ditemuin kendala atau error silakan ditanyakan atau di-sharingkan biar kita bisa belajar bareng-bareng. Kalau tidak ada, ya selanjut tipe data tadi udah ya, itu untuk numerik, ada integer, ada float, ada kompleks. Pak, kalau integer ditambah float boleh nggak? Ya boleh, ini kan sama-sama numerik ya. Coba kalau ini ya, misalkan kita buat baru aja. Kita punya variabel A sama dengan integer 10, float 10 9, B misalkan integer 9, C A plus B. Tuh. Munculnya ya 19,9. Jadi apa ini? Ya tipenya tinggal kita cek aja ya, float ya kayak gitu, udah terlihat ya. Tipe float. Seperti itu ya. Jadi kalau sesama numerik, nah itu boleh. Nanti tambah yang si kompleks ya, itu juga boleh. Oke, berikutnya, nah ini tipe data tadi ya sudah ya. Misal kita punya variabel panjang, itu sama dengan 5. Lebar, ini jenis datanya float ya. Terus luasnya panjang kali lebar. Nah, jadi di dalam Di dalam Python ini bisa melakukan kalkulator lah, kalkulator sederhana lah. Ya, bahasa sederhananya. Jadi kita bisa pakai ini jadi kalkulator. Sini ada panjang, lebar. Nah, nanti bisa kita lakukan perhitungan luasnya berapa. Ya, rumus luas kan rekan-rekan tahu ya. Sini. Kita hapus dulu. Nah, ini ya. Jadi misalkan kita punya panjang 5, lebarnya 10,5. Kita definisikan luasnya panjang kali lebar. Terus di sini kita print panjang kali lebar sama dengan luas. Jadi di sini maksudnya apa? Kayak kemarin ya. Jadi kita mau print panjangnya apa? Karena nggak ada titik 2 berarti variabel kan. Panggil variabel panjang.
panjang 5 kan, kali ini berarti string kan. Jadi nanti ya muncul karakter. Lebarnya apa? Lebar di sini variabel kan? Ya, tinggal panggil variabel. Berarti 10,5. Ini apa? Karena ada petik 2, berarti ini jadi string kan? Sama dengan panggil luas karena nggak ada petik 2 atau petik 1. Ini berarti variabel, panggil variabel luas. Nah, variabel luas itu isinya apa? Panjang kali lebar. Jadi kalau dijalankan, tuh seperti ini ya, panjang tadi 5 kan, variabel panjang dipanggil 5. Bintang ini nggak dipanggil, ini string kan, karena ada petik 2. Jadi kalau mau mendefinisikan string, harus ini ya, ingat ya, petik 2 atau petik 1. Jadi sini string bintang, dikali, atau ini dikali kan, lebarnya variabel lebar kan 10,5 di sini. Terus ini manggil nih string sama dengan luas. Luasnya berapa? Ya, ini kan isinya panjang kali lebar kan. Tinggal perhitungan matematika. Di sini bukan perhitungan ya, ingat ya. Ini karena string. Bukan operatornya. Kalau di atas ini operator. Karena kan ini panjang kali lebar, jadi aritmatikanya lah. Kalau ini tidak, karena ini ada petik satunya itu. Jadi dia kayak menuliskan lah kalimat gitu. Terus di print, nah, tipenya untuk panjang itu integer, untuk lebar itu float, untuk luas juga float. Seperti itu ya. Sederhana ya, kan? Jadi nanti seperti itu ujiannya, terus nanti tugas-tugas, itu mungkin puas. Nah, silakan Kamila. Ada mau di-sharingkan atau apa? Kan aku teh Gimana? kursornya pinggirin dikit. Nah, kalau aku tuh kan cobain pakai koma, hasilnya tuh jadi Coba agak share berbeda. screen biar tahu. Biar kita sambil belajar bareng-bareng. Nah, aku tuh cobain pakai koma, hasilnya tuh jadi kayak gini. Harus pakai titik kalau mau koma. Oh, yang maksud koma itu yang kamu 10,5. Iya, yang ini. Nah, kamu tahu nggak? Kamu udah terlalu advance ini. Sebenarnya kan? Iya kan cobain doang. Ya kalau apa biar Soalnya tahu tadi kalian aku ya. tuh sama dengan komanya pakai titik apa koma? 1,5. Apa sih maksudnya ini? Ini sebenarnya sintaks. Jadi si kamu itu punya variabel 1 sampai 5. Oh. Jadi itu sebenarnya mendefinisikan lagi ya. Jadi ini bukan, jadi punya variabel 1 sama 5 ya. Jadi ini kalau dicek nanti tipenya bukan ini lagi, tipenya itu tuple atau list kalau nggak salah. Ntar. Tipe data apa? Tuh, tuple kan. Ini bukan jenis data yang sedang kita bahas tadi loh ya. Iya, Pak. Jadi ada nanti, makanya saya bilang tadi ada data canggih. Ya, data canggih itu ada tuple, ada list, terus nanti ada dictionary. Makanya saya bilang nanti cukup atau tidaknya. Inilah kalau kalian ingat itu kayak matrik, ada vektor, ada matrik, fisika lah biasanya. Atau udah belajar ya? Kalian dapatkan fisika? Ayo awal-awal nih, Wawas nanti aku tanyain Bu Kurnia kan. Vektor, kalian tahu nggak apa itu vektor? Besaran dan satuan nih biasanya awal-awal. Astaga, kalian udah kuliah berapa minggu nih fisika? Di YouTube saya juga ada dah. Kalau nggak kuliah pun juga bisa dilihat. Soalnya dulu saya ngajar yang UTS nih, saya masih ingat dah. Dan saya lulusan fisika lagi nih. Kalian wawas nanti fisika sampai pelongo ya. Ayo, ada yang tahu nggak vektor? Kamila dah, kamu bertanggung jawab. Apa vektor tuh? Vektor adalah koordinat. Koordinat apa? Titik-titik koordinat yang dilalui oleh suatu garis. Oke, yang lain ada yang berpendapat apa vektor? Besaran yang memiliki arah bukan? Besaran punya arah, kurang dikit. Ayo. Hampir benar malah tadi.
Pak, Apa? besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, itu yang benar ya. Jadi kalau skalar itu cuma nilai. Jadi kalau misalkan malah saya mau jalan 5 kilo, ya sudah 5 kilo terserah mau ke utara mau kemana, urusan saya punya skalar 5 kilo. Kalau misalkan malah bilang saya berjalan ke selatan sejauh 5 kilo, nah itu disebut vektor. Karena selain menyebutkan 5 kilo, ada arahnya ke selatan kan. Nah, itu vektor ya. Tapi yang kita maksud di sini bukan vektor itu ya. Jadi vektor itu yang punya baris. Kamu tahu kan baris sama kolom, tahu ya? Inilah gambarnya, gampangnya kamu bayangin punya Excel. Tahu kan Excel kotak-kotak itu kan? Jadi yang ke samping kanan itu disebut kolom, kalau ke samping bawah disebut baris, gitu kan? Jadi kalau punya satu baris banyak kolom itu disebut vektor. Ingat, satu baris, ingat ya. Atau satu kolom banyak baris. Jadi satu ini aja lah, satu garis saja. Jadi mau garis ke samping atau garis ke bawah itu disebut dengan vektor. Kalau punya barisnya lebih dari satu, kolomnya lebih dari satu, itu disebut dengan matrik. Paham ya? Kalau matrik berarti lebih ribet lah ya. Tapi fokus dulu, vektor paham ya maksudnya tadi. Jadi misalkan barisnya satu, kolomnya ada 5. Berarti punya 5 kotak kan? Nah, maksudnya itu. Jadi datanya kan itu bukan data satu, ada 5 data kan. Makanya yang kayak si Kamila tadi, kan munculkan 1,5. Berarti kan ada 2 data kan, data 1 sama 5. Jadi ada 2 kotak lah. Jadi meaningnya apa? Ada 1 baris, 2 kolom. Atau 1 kolom, 2 baris. Kalau bentuknya ke bawah. Nangkap dari sini? Nah, itu disebut dengan tadi data tuple nanti. Atau nanti data list dan lain-lainnya. Tapi intinya berbeda sama yang tadi yang kita bahas sebelumnya. Kalau yang titik, itu baru bener koma ya. Jadi gini, ingat mungkin sedikit tambahan ke kalian ya. Jadi koma yang di dalam internasional itu pakai poin ya, titik ya, bukan koma. Jadi kalau kalian nanti nulis skripsi, mau misalkan nulis 5,5, jangan koma yang biasa, tapi titik, poin ya. Jadi 5,5. Nah, itu di dalam matematiknya akan terhitung koma ya. Jadi kita mah sering rancu. Itu biasanya di Excel juga gitu. Nah, nanti kalau kalian setting harus setting yang standar internasional. Jadi standar internasional koma itu poin. Poin itu titik ya. Bukan koma itu. Jadi setengah. Setengah itu 0,5 kan. Tulisannya jangan 0,5 tapi 0,5. Nah, yang benar itu ya. Ini maksudnya. Lalu saya share itu enggak ini? Maksudnya ini ya. 0,5. Nah, ini yang benar. Jadi maksudnya itu setengah ya. Itu tuh setengah. Kalau A 0,5, ini bukan setengah. Bukan setengah. Atau jangan A juga lah, ini B lah gitu ya. Terus kita cek, buka A, kita print B. Ini sama aja, koma. Tuh. Yang 0,5 itu bilangan float setengah. Kalau yang seperti Kamila tadi nulisnya 0,5, ini bukan itu ya, tapi tuple. Jadi punya nilai 2 matrik, bukan. Vektor 1, 2 yang isinya 0 sama 5. Ini sebenarnya bisa diakses lagi seperti ini. Jadi saya ngajarin yang udah jauh-jauh ini. Tuh. Ini sedikit tambahan aja lah. Jadi kalau misalkan pengen ngakses angka 5 ini aja Pak, gimana Pak? Ya B1. Ini udah belajar indeks lah. Ini sebenarnya nggak sekarang. Ini saya nunjukin aja. Jadi yang data tuple nih. Ini kan data tuple ya, yang si B ini. Kenapa ini Pak ada B1? B1 ini pasti jadi apa? Jadi integer lagi kalau dibuka. Tuh. Jadi di dalam data yang B, yang tuple tadi, ada integer yang nyusun. Tipe B1 maksudnya ya, berarti yang di baris
yang indeks ke 1. Kalau tapel mulainya indeks 0. Jadi di sini ada B0. B0 ya berarti 0. B0 itu 0 kan? Jadi nilai yang di sini kan ada indeksnya ada 2. Atau kalian pusing lah, jangan dipikirin dulu nih yang masalah tapel ini ya. Nah, nanti aja. Nanti tambah kalian puyeng nih. Udah hapus dulu. Nah, yang penting sekedar tahu ya tadi itu belum waktunya kalian belajar tapel. Ya nggak apa-apa, tadi Kamila mengeksplor jadi tahu kan. Jadi kalau udah tahu itu melangkah lebih jauh, nah, nanti dulu cukup tahu aja ya. Oke, dari sini dulu silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, atau mau di-sharingkan, atau mau apa lagi, silakan. Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Ini udah tadi akan muncul seperti ini ya. Yang kompleks itu udah juga. Nah, string yang tadi ya. Jadi kalau nulis string itu harus ada petik 1 atau petik 2. Udah itu aja bedanya. Ini ya seperti ini tadi. Nah, seperti ini. Coba ini akan muncul. Kalau punya ini saya udah buat ya. Ini ya. Clear dulu. Ini mah nggak terlalu susah ya kalian ya. Yang ini. Nah, ini ya. Nama depan Nisa, nama belakang Sabrina, nama lengkapnya nama depan tambah nama belakang. Usianya berapa? 20. Alamat Bandung. Kata mutiara maju terus pantang mundur. Terus di sini argumen yang ke berapa ini? Print nama lengkap. Berarti kayak tadi ya, nama lengkapnya Nisa Sabrina kan, nama lengkap ini kan. Jadi manggil yang ini Nisa Sabrina. Usia yang dipanggil jadi 20. Terus dari alamat yang ini Bandung. Kata mutiaranya memanggil kata mutiara, maju terus pantang mundur. Sekarang pertanyaan saya, ini kan namanya nggak gabung nih, bukan nggak gabung, namanya nggak misah, nggak ada spasinya. Ini gimana solusinya? Silahkan kalau ada yang bisa. Ini kan Nisa Sabrina kan, kalau ditambah gimana ini? Biar Nisa spasi Sabrina yang terprint. Ada yang tahu atau ada yang bisa? Silahkan coba. Saya kasih waktu 5 menit lah. Dibuat seperti apa? Kalau yang udah bisa coba di share screen.
Ada yang dapat? Nah, yang bawah mah nggak usah di ini juga nggak apa ini. Jadi tuh ini kan baru Nisa, nggak ada spasinya. Sabrina dari Bandung, kata Mutiara, maju terus pantang mundur. Adakah yang dapat? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Oh, ini Apa belum namanya itu tuh yang hasil printnya gimana? ada spasi gitu. Yang hasil printnya ada spasi gitu. Nah, ini nih, ini Nisa. Ini kan Nisa Sabrina kan nempel kan. Kasihan dia kalau Iya. nempel-nempel kan. Kalau pengen ada spasi ini gimana sintaknya? Bibit udah. Udah ada spasi, cuman yang usianya itu masih salah, Pak. Ayo coba. Nah, usianya kamu salah, spasinya bener yang sini. Ini di sini usianya mah bener kan? Kenapa kamu yang salah ini? Bapak, aku masih sintaks error. Nah, coba mana? Share screen. Udah bener, Pak. Yang sintak error dulu. Kalau yang bener mah nanti percontohan terakhir aja. Mana yang sintak error tadi siapa? Mana? Kamila. Coba kebawain Kamila. Sintak error. Lupa ininya bukan Kamu harus sama dengan. dengan kamu nama. Coba Ih, kamu masih. sintak error. Nama lengkap, nama depan. Nama depannya nggak Oh, ada ini. tuh. Ih, Enggak. tapi nama Nama tengah. depan itu nggak ada underscore kan? Ah, yang nomor Oh, ini. tuh sama belakangnya. Tuh. Jeng. Oke, Pak. Bagus. Terima Tapi kamu kasih. masih menempel itu. Coba tadi siapa Akbar dah? Akbar mana? Share screen Akbar. Bentar, Pak. Ada nggak, Pak? Belum, masih loading ya, masih hitam. Nah, hilang malahan. Bentar, bentar. Mana Akbar masih hitam nih. PHP ini Akbar nih. Sebentar, Pak. Kok gini sih? Ya, kamu nanya ke saya malah mana saya tahu. Ayo, yang lain kalau yang udah ada yang benar atas sintak error. Tuh, Akbar Maulana. Nah, itu bisa juga. Akbar ini cara liciknya ini ya. Cara liciknya ya yang dikasih spasi di Maulananya. Tahu nggak saya bilang cara licik nih? Tahu nggak dari mananya? Yang di nama belakang Akbarnya kan itu nggak mepet kan? Maulananya itu dikasih spasi. Ya itu cara pinternya lah, jangan cara licik lah, cara cerdasnya. Tapi bukan itu ya yang dimaksud soalnya ini ya. Nah, coba Oh, Akbar diulangi. Itu Maulanya ditempelin lagi. Gimana? bentar, Pak. Nah, kamu tutup dulu aja share screen-nya, biar siapa tahu yang lain ada. Itu cara inilah ya, cara mengakali dosen kalau dosennya nggak tahu, karena dosennya saya, jadi saya tahu nih. Jadi kalau misalkan gini lah, yang Akbar tadi, yang atas dikasih dua roti, tapi Akbar tuh nyomot ini setengah roti lah yang satunya. Jadi kalau dijumlahkan Bisa, Pak. jadi 2,5. Siapa yang bisa tadi?
Tuh, Coba share screen. coba. Tapi nggak tahu ini kayaknya cara licik juga. Nggak cara licik juga sih apa. Mana coba? Ini aku nulis nama depan nama tengah. Nama depan nama tengah bukan itu. Oh bukan, oke Pak. Terima kasih. Itu boleh juga, maksudnya bisa muncul itu. Tapi yang dimaksud bukan di situ ya. Ya itu mah intinya kalian kreatif lah ya. Berarti banyak ide. Jadi kalau soalnya cuma kayak tadi bener. Jadi kalau soalnya harus misah ya, tadi yang Akbar sama Kamila bener. Tapi maksudnya bukan itu ya. Jadi yang di nama lengkapnya yang di otak-atik itu. Cluenya itu di nama lengkapnya itu di otak-atik. Jadi variabel nama lengkap itu harus jadi ada spasinya aja. Nah, intinya itu. Saya tahu kalian mikirnya aneh-aneh nih soalnya ini. Nah, share aja daripada nanti gak beres jam 3 lagi buyar nanti kalian ini ya. Ini ya. Ingat tadi clue yang awal-awal tadi saya bilang, kalau string ditambah string kan boleh kan? Baru kalau string tambah numerik baru yang error lah. Ya kalian tinggal otak-atik di sini aja. Kalau ini kalau kayak gini kan nggak ada spasi. Kenapa kalian nggak tambah aja di sini? Habis itu tambah spasi, string spasi. Nangkep nggak maksudnya? Tuh, muncul kan Nisa Sabrina. Jadi intinya ini yang pertama nama depannya Nisa. Habis itu yang ketiga ini kan kita nambah string spasi, ini kan. Habis itu ada Sabrina. Sabrina kan nama belakang ini. Ini sebenarnya udah ditulis di sini di sampingnya ini loh. Ini kan string kurung buka, ini string kurung tutup. Kan udah sebenarnya dari kasih clue di sampingnya, kalian malah nggak memperhatikan nih. Ini string kata mutiara kan, tercetak kan kata mutiara ini. Koma kata mutiara kan di sini ujungnya. Nah, ini kan koma kata mutiara. Ya di sini mah ya kalian harusnya akalin di sini. Jadi nama depan ditambah string spasi. Kan jadi spasi. Kalau spasinya pengen panjang ya tinggal nambahin panjang kan nanti. Tuh, panjang kan? Ini sesuai yang ini. Ini sebenarnya bisa dimasukin apa aja. Misalkan jangan spasi. Apa ya? Ini icon yang aneh-aneh gini. Tuh, muncul juga kan? Kalau tadi ditanyanya ada spasi ya tinggal spasi aja. Sudah jadi ribet-ribet tuh. Itu ya, sederhana tapi kalian membuat memusingkan diri tadi. Padahal sebenarnya di sini sudah ada. Oke, seperti itu. Apa ini? Jadi logika berpikir di algoritma kayak gitu nanti ya. Jadi kita harus dituntut tadi. Kayak yang Akbar tadi ya udah bisa memanipulasi data nanti penting yang kemampuan seperti itu tadi penting, kayak yang Kamila tadi itu penting banget, apa ya intinya pola pikir akan terajari lah nantinya. Jadi kalau misalkan jalan nggak bisa, cari alternatif. Tapi maksud yang pertanyaan tadi saya ke sini ya, maksud di sinilah, jadi untuk mempertegas kalian, ini kan string, ini string ya boleh tinggal tambah-tambah. Ya ini sama ini nggak ada spasi, ini tambah, kalau string ditambah string kan nggak ada spasi kan. Kalau misalkan Nisa Sabrina kalau ditambah ya langsung nempel. Jadi ingat ya, spasi itu harus string juga, terhitung string. Nangkep maksudnya? Silahkan kalau yang Pak saya bingung di sini ya silahkan ditanyakan dulu. Jadi kita belajarnya ini aja sedikit tapi detail, jadi paham kan. Jadi mungkin nanti bisa dieksplor lagi rekan-rekan. Oke, kalau tidak ada ini jam 2.25 ini. Slide-nya sebentar lagi. Oke, lanjut dulu ya. Ini sudah, tadi udah ya, cara menambah spasi di dalam string itu ya kayak tadi, cara memanipulasinya. Tinggal tambah string, spasi, kurung ketik 1, kasih spasi. Ah, udah tuh, nambah. Misalkan kayak kurung. Nah, ini kan sebenarnya kurung kan, kurung buka, ini kurung tutup. Bukan tiba-tiba muncul kurung-kurung ya. Pak, kalau misalkan kurung-kurungnya di dalam bisa enggak? Ya, bisa jadi bisa. Bisa jadi enggak. Maksudnya gimana sih, Pak? Kata-kata Bapak, maksudnya ini
Pak, kalau kurungnya saya di sini, Pak. Kayak gini jadi nggak atau error? Nah, muncul 2 ini malah. Yang terpin akan usia plus usia plus, ya kan? Bukan nilai ini. Karena apa? Ini kan jadinya string segini string kan? Pada yang kita mau cuma yang ini aja string si kurungnya. Ya, ini kan jadi diakalin lah string situ. Ini jadikan string juga. Aduh, laptopnya jadi mati. Nah, tiba-tiba laptop saya mati nih. Nah, ini kan jadi string ke sini sendiri, ini string ke sini sendiri, baru ini plus variabel, ini pas variabel usia. Tuh, seperti itu ya. Jadi harus diperhatikan si tanda petik-petiknya itu. Jadi kalau petiknya ada hilang satu, misalkan hilang di sini, itu nanti hasilnya kalau nggak error ya aneh aja. Kata mutiara misalkan. Tetap error. Ada koma. Kata mutiara ini alamat kata mutiara. Ini Bapak ngapain tambah musing-musingin saya, Pak? Udah kayak tadi aja. Kita kalian tambah musing aja. Pokoknya intinya ini ya, clue-nya ditambah spasi di sini. Oke, kalau tidak ada lagi lanjut. Ini sudah. Nah, ini ya perbedaan tipe data numerik sama data string dalam penjumlahan ya tadi ya, yang udah dibahas tadi lah. Jadi kalau numerik tambah numerik bisa, kalau numerik tambah string nggak bisa ya. Jadi kalau string tambah string nggak bisa. Ini ya bedanya. Ini tadi udah kita bahas tadi. Sudah. Jadi ini ya, kalau kayak gini, ini kan print 5 tambah 5. Berarti ingat ini integer ya, karena kan nggak ada si apa petik-petiknya tadi. Jadi outputnya 10. Kan 5 tambah 5 10 kan. Kalau yang ini print string 5, mana sih? Tambah string 5. Hasilnya bukan 10, tapi 55. Karena kan string angka 5 tambah string angka 5. Nggak ada spasinya kan tadi. Makanya muncul 55. Yang ini 10. Yang atas ini integer, yang bawah string. Bedanya itu. Ya. Jadi hati-hati kalau ditanya 1 tambah 1 berapa. Jadi kalau kalian habis ikut mata kuliah ini, jangan langsung jawab 2. Bisa aja hasilnya 11. Iya kan? Kalau tipe datanya string tambah string kan. Jadi kalau nanti kalau mau joke sama temennya, 1 tambah 1 berapa? Ya, kalau jawab 2, jangan dulu 2. Jadi kalian ada tambahan ilmu lah ya. Nangkep ya maksudnya? Kalian ini dikasih joke tetap serius aja. Dosennya udah bingung ngasih biar ketawa gimana. Udah stres kuliahnya ini. Kayaknya dosennya garing banget ya ngasih joke-nya ya. Kaliannya yang terlalu serius ini. Tenang, dosennya nggak makan orang ya. Saya emang nggak makan orang. Saya masih makan nasi. Oke ya, dari sini paham ya? Oke, saya lanjut. Tipe data boolean yang tadi ya, yang true false tadi. Nah, ini mah jarang digunakan. Ini mah udahlah lewat aja lah. Nah, ini yang tadi yang saya bilang tipe data canggih yang sedikit disinggung sama Kamila tadi. Jadi nanti tipe data itu selain tadi integer, numerik ada integer, float, sama kompleks, sama string, sama boolean. Nanti ada list, tuple, set, dictionary, itu jenis-jenis data
yang tingkat tinggi lah kasarnya gitu. Yang tadi, yang data vektor, di dalamnya ada banyak data, mungkin nanti tuple tuh perbedaannya ada list, tuple, nggak akan kita bahas sekarang lah. Nanti mungkin kalau ada waktu saya akan jelaskan perbedaannya apa. Tapi intinya ada data itu ya, jadi data list, tuple, set, dan lain-lainnya. Mungkin untuk minggu ini materinya cukup sampai sini. Nanti untuk minggu depan dipelajarin ya, yang minggu ini sama minggu kemarin. Nah, nanti kuis. Nanti soalnya ya, pilihan ganda boleh. Nanti tinggal dipelajarin. Terus untuk absen jangan lupa ya, di Siat udah saya buka tadi dari jam 1 sampai jam 3 lebih. Nanti jangan lupa absen di Siat. Terus untuk minggu, sekarang udah minggu ke-3 ya, kita 3 ya, 4. UTS biasanya di minggu ke-8 ya nantinya. Jadi masih lama lah. Jadi kalian masih yang belum diinstal si Anacondanya silahkan diinstal. Kalau praktikum udah mulai belum, rekan-rekan? Sudah? Pakai Python juga kan ya? Baru responsif, Pak. Iya, Pak. Pakai Python juga. Nah, jadi intinya tambah diperdalam nanti ya. Jadi misalkan dapat di kuliah seperti ini, nanti di praktikum diperdalam. Atau syukur kebalikannya, pas di praktikum dapat ilmu, nanti bisa di-sharing di waktu kuliah. Atau mungkin pas di praktikum ada error, belum terjawab oleh asisten, bisa nanti di kuliah kita sampaikan. Kalau saya bisa bahas, ya dibahas. Kalau enggak, ya nanti dikerjakan bareng-bareng. Seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri perkuliahannya? Silakan. Ini kan waktunya masih 13. Ya silakan Kamila. Ingin bertanya Pak, untuk nanti si kuisnya itu nanti kita harus buka komputer juga nggak Pak? Kuisnya nanti seperti ini ya. Jadi nanti saya kasih Google Form, kuisnya akan langsung di Google Form itu. Terserah kalian mau, kalau misalkan mau ada yang buka komputer ya mangga. Ya biasanya kalau yang komputer nanti ya misalkan buat program gini-gini ya, kalau ngetik lagi kan mungkin memakan waktu, itu disesuaikan. Jadi gini, kalau yang soalnya nanti kan nggak susah-susah banget lah, jadi sederhana. Jadi kalau waktunya memungkinkan ya nanti dibuat programnya mangga. Kalau tidak ya mau nggak mau harus benar-benar dipelajari dari sekarang. Misalkan kayak tadi, kalau kayak gini di print apa, nah kayak yang kesalahan-kesalahan sederhana itu harus benar-benar udah paham ya. Jadi kalau mau dicek di program boleh, tapi apa ya, bukan pendapat, dari pengalaman dia akan memakan waktu. Jadi ya benar-benar harus dipelajari nantinya ya. Jadi kalau misalkan yang benar-benar yang pas sulit banget ya silakan dibuat programnya. Karena waktunya nanti ada batas waktunya ya. Jadi nanti ada soal, ada batas waktu. Nah, mungkin saya sedikit kasih clue, bukan clue ya. Kasih informasi, nanti kalau mengumpulkan lewat, misalkan di kuisnya udah dikasih petunjuk mengumpulkan jam 3, lebih 5 menit nih, ya udah nanti nilainya otomatis berkurang 5. Lebih lagi 5 menit berkurang 10. Atau nanti aturan dari saya 1 menit nilainya berkurang 5, habis saja. Nanti dilihat ya di petunjuknya. Pas waktu kalian mau ujian nanti ada petunjuknya. Lewat berapa menit ya, nilainya akan berkurang berapa. Seperti itu ya. Jadi mau pakai program mau enggak depend dari kalian. Jadi ya disesuaikan, kalau waktunya masih banyak ya untuk ngecek ya silakan nanti program. Kalau yang masih ragu-ragu biasanya. Ya Maul, silakan Maul. Ada apa Maul? Iya Pak, saya Maulidia. Sebelumnya suara saya sudah terdengar jelas belum ya Pak? Nah, lumayan. Ya Pak, mengenai jadwal, kan sebelumnya jadwal kita sebelumnya itu di hari Senin ya Pak. Ya. Dan kemarin itu saya sama penanggung jawab kimia udah berunding ke Pak Erinya juga, dan Pak Erinya udah setuju Pak digabung aja. Jadi bisa nggak Pak? Mungkin kedepannya jadwal Big Data di Senin aja, tapi siang, di ya? pukul 13.00. Iya. Boleh. Jadi untuk yang minggu depan, ya kalau kuis nanti nggak apalah di hari Rabu aja ya. Kuis nanti kan nggak tatap muka kan. Kalian takutnya sampai Senin nanti Pak kurang belajarnya. Pokoknya harus maksimal ya, saya berharapnya kuisnya harus maksimal lah ya nilainya. Nanti kalau saya lagi baik ya ada remedial, kalau enggak ya wassalam ya. Jadi nanti
Untuk setelah kuis berarti minggu keempat, kelima ya, nanti hari Senin jam 1. Nanti dikoordinasikan lagi lah ya sama PJ-PJ-nya. Nanti dikoordinasikan. Untuk sekarang Senin siang saya kosong, nggak bentrok soalnya. Oke, seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi Pak, Gimana? boleh minta PowerPoint-nya nggak Pak, materinya untuk pembelajaran? Untuk materi saya akan post di video ya. Untuk yang PowerPoint, nah silahkan menyatat masing-masing. Jadi saya akan baik, Pak. mengajarkan ke kalian harus nggak boleh minta PowerPoint ke dosen. Tapi dosen lain Pak biasanya ngasih. Soalnya mereka biasanya males membuat video. Kenapa saya ngasih kayak gitu? Soalnya kalau PowerPoint nggak akan belajarnya sedetail kalau video. Pasti dia akan nonton secara ya dijelaskan. Jadi misalkan PowerPoint-nya ke poin-poin doang. Nanti kalau di video itu kan saya jelaskan. Mungkin nanti ada masukan dari kawan-kawan. Saya saya berharap, bukan berharap sih, menuntut kalian benar-benar harus belajar. Jadi kalau dengan melihat video tadi, lesson learn tadi dapat. Kalau cuma PowerPoint, ya sudah, wassalam aja. Jadi yang nggak ada di PowerPoint nggak akan dapat. Nanti akan segera saya upload nih, jangan khawatir. Saya lagi koneksinya lagi lumayan bagus. Nanti habis ini saya render, malam ini insya Allah udah ke-upload lah. Oke, yang lain? Silahkan. Baik, terima kasih banyak Pak. Ayo silahkan, yang lain. Masih ada kesempatan bertanya nih. Oke lah, nggak apa-apa ya kalau tidak ada. Nanti silahkan belajar lagi, dieksplor lagi rekan-rekan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan pertemuan minggu berikutnya ya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Mungkin saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih banyak atas atensinya dan semangat belajarnya ya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dan selamat sore. Terima kasih juga Pak. Terima kasih Pak. Ya. Saya izin N ya.